Tadi kita nyambung sampai pada hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, jadi yang membatalkan puasa ini memang harus sangat kita hindari, karena ketika kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa berarti puasa kita batal. Nama saja yang membatalkan puasa. Kalau kita lakukan, puasanya jadi batal karena yang membatalkan puasa. Nah, seperti itu. Jadi ya, ini biar jelas. Bahwasanya perkara yang membatalkan puasa itu yang diantaranya, yang pertama adalah makan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Nah, ini tentunya nanti ada pertanyaan, kalau nggak sengaja batal apa tidak? Tidak, karena tidak sengaja. Bisa terjadi loh. Biasanya di hari-hari pertama kita lupa kalau hari itu puasa, sudah mulai puasa, kita buka tutup saji, kita makan, ya, baru setelah 2 piring kita baru ingat, ya Allah, ini kok ternyata saya puasa, padahal sudah 2 piring. Nah, itu menurut Rasulullah adalah itu rezeki yang diberikan Allah untuk orang-orang yang lupa. Kadang-kadang orang lupa juga ada hikmahnya itu, tapi jangan melupakan diri gitu. Artinya dia sengaja lupa. Contohnya gini, yang tidak boleh gini. Orang yang bawa permen, mau pergi bawa permen, ya Allah semoga nanti saya lupa gitu. Berharap untuk lupa. Ini kadang-kadang kan orang lupa itu malu, tapi kadang-kadang ini diharapkan kelupaannya. Nah, ketika itu dia benar-benar lupa, tapi sudah lupa yang direncanakan, itu juga bisa membatalkan puasa, termasuk orang yang makan minum dengan sengaja. Ya, yang kedua, di antara yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu di dalam lubang yang ada dalam tubuh kita. Nih, jadi kita kalau puasa, ini jangan sampai memasukkan sesuatu kita pakai cotton bud, ya. Ini banyak sekali yang belum tahu loh. Puasa-puasa pakai cotton bud, ya, masukkan ke kuping, pakai itu apa? Yang dihirup apa itu? Aroma terapi. Itu usahakan jangan itu. Itu bisa membatalkan puasa karena memasukkan sesuatu di dalam tubuh yang ada di catatannya di siang hari. Iya, di siang hari ya. Jelas ya, masa malam-malam nggak boleh. Nah, kadang-kadang ini menjadi salah paham. Iya, ini seperti zaman sahabat dulu juga seperti itu. Zaman sahabat dulu juga nanti berpuasa yang membatalkan yang selanjutnya ini, berkumpul dengan istri, sehingga para sahabat waktu itu tidak berani dalam puasa itu baik siang maupun malam tidak berani berkumpul dengan istri, kan sampai mereka pusing ini gimana. Akhirnya ada yang diam-diam melakukan hubungan suami istri di malam hari. Akhirnya ketika kumpul, sahabat itu ngobrol sama temannya, yang semalam ngumpet-ngumpet nggak tahan, ya namanya seperti itu kan nggak bisa ditahan, makanya Allah memberikan saluran kan. Iya, coba kalau jangankan santri, alhamdulillah dalam Islam kiainya pun tidak boleh nikah kan. Coba kalau kiai nggak boleh nikah, saya mengundurkan diri jadi kiai karena bisa botak kan. Sampai kiai nggak boleh nikah itu kan. Jadi masya Allah, ini penting untuk kita, bahwasanya yang tidak boleh ya tentunya di siang hari. Jadi jangan melakukan hal-hal yang membatalkan. Nah, tapi kalau gini, kalau kita kotoran yang dalam gigi, selilit ya, dalam gigi itu, kotoran dalam gigi itu bisa kita ambil karena belum sampai masuk ke tenggorokan. Nah, kalau menelan ludah itu boleh tuh. Ini seringkali jadi masalah ini. Banyak sekali orang yang berpuasa berkali-kali meludah karena takut menelan ludah itu bisa membatalkan puasa. Yang aneh lagi, yang siangnya sudah membatalkan puasa sampai rumah gayanya lemes. Berkali-kali meludah, ini gayanya orang yang berpuasa. Karena meludah itu ciri khas orang puasa. Iya, padahal namanya orang yang berpuasa itu ketika menelan ludah itu tidak membatalkan puasa, asal ludahnya tidak ada rasanya. Ludah rasa kopi, mocha, stroberi dan sebagainya. Karena kan habis makan minum kopi misalnya pas sahur. Jadi kalau di situ tidak ada rasanya tidak apa-apa. Jengkol. Ya, jadi subhanallah, itu makanya yuk kita jaga dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Terus diantaranya juga ini secara singkat saja ya. Jadi sama digandeng dengan ini Gus, ketika seseorang itu dalam puasa tapi mengeluh haus, itu mengurangi
pahala atau itu tidak? tidak Silakan. termasuk membatalkan puasa. Jadi siapa ini? Ya tadi. Oh, masih banyak sekali ini. Ya, jadi itu tidak membatalkan puasa. Ini yang saya sebutkan baru yang membatalkan puasa. Ini berkumpul dengan istri secara sengaja juga, terus sengaja muntah. Jadi kalau muntahnya nggak disengaja nggak apa-apa. Contohnya gini, sudah tahu kalau dia bau bangkai, bau sampah itu muntah, ya sudah ketika siang-siang dia jangan mendekat sampah, mendekati bangkai dan sebagainya. Nah itu sengaja muntah itu juga membatalkan puasa. Dan juga istimta atau istilahnya apa? Mohon maaf ini ilmiah ya, ini ilmiah. Masturbasi. Siang-siang masturbasi itu bisa membatalkan puasa. Ya. Kalau sengaja. Tapi kalau ihtilam itu mimpi sehingga dia mengeluarkan air mani, maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja ini maka dia bisa terkena puasanya akhirnya membatalkan puasa. Terus yang selanjutnya adalah haid atau nifas. Jadi yang berhubungan dengan pertanyaan yang haid atau nifas itu mungkin ada ya. Satu orang apa beda lagi? Masih satu orang apa beda lagi? Masih satu orang. Ya, jadi berhubungan dengan haid dan nifas. Jadi orang haid dan nifas justru malah tidak boleh berpuasa. Sama dengan ketika meninggalkan sholat. Tapi ketika orang yang haid atau nifas itu meninggalkan puasa, maka berkewajiban mengqadhanya. Ya, berkewajiban mengqadhanya. Nah, jadi yang selanjutnya adalah ini, kehilangan akal, seperti orang epilepsi. Epilepsi itu membatalkan, kalau gini, tidak membatalkan puasa kalau seandainya dia masih ada waktu untuk berpuasa. Tapi kalau gila itu walaupun 5 detik 10 menit itu bisa membatalkan puasa. Ya, itu beberapa hal yang membatalkan puasa harus kita jauhi. Terus hal yang perlu dijauhi lagi apa? Yang membatalkan pahala puasa. Nah, membatalkan pahala puasa. Iya, diantaranya adalah berbohong. Ya, berbohong. Ini hati-hati nih. Jadi puasa itu jangan bohong. Kalau bohong nanti pahalanya bisa batal. Kan kam min shaimin. Banyak sekali orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Makanya banyak sekali orang yang tahu ketika berpuasa berbohong. Ini bisa membatalkan pahala puasa. Tapi contohnya kalau kayak gini bohong atau tidak? Ada anaknya Anda minta uang, Pak, minta uangnya Pak. Jadi kan punya uang, tapi di dompet. Tapi Anda ngomongnya gini, Bapak orangnya kalau duit, kira-kira bohong apa tidak? Tidak bohong ya. Duitnya tidak dipegang. Ini tapi yang dimaksud pemahaman minta tadi adalah punya kan gitu. Bahasanya kalau istilah orang Jawa itu punya, itu bisa dikategorikan orang berbohong. Bisa dikategorikan. Karena yang dimaksud orang nyekel berarti nggak punya, gitu loh. Bisa dikategorikan. Kecuali bohong-bohong yang memang diwajibkan itu tidak apa-apa. Ada bohong wajib loh. Gimana itu? Bohong wajib contohnya bagi berperang dengan musuh misalnya, dengan penjajah dulu, ya. Terus kita ketangkap, ada orang tertangkap oleh penjajah. Ditanya, di mana teman-temanmu para pejuang misalnya. Dia ngomong saya tidak tahu, padahal tahu. Itu bohong yang wajib, itu tidak membatalkan puasa. Yang kedua yang bisa membatalkan pahala ya, kita punya pahala. Yang bisa membatalkan pahala puasa adalah apa? Ghibah, menggunjing orang lain. Ini yang harus hati, kadang-kadang ada yang aneh. Ya, biasanya kalau beberapa orang ngumpul, terutama ibu-ibu nih di tempat ada bikosnya nih, biang gosip. Ya. Akhirnya nyolek satunya, Bu, ada kabar terbaru tentang tetangga kita. Terus yang satunya ngomong mengingatkan, lagi puasa Bu, nggak boleh menggunjing, nanti habis maghrib saja. Ini kan sama saja ini. Yang namanya menggunjing, mau lagi puasa mau tidak dosanya sama. Harus saja ketika waktu puasa maka dia tidak dapat pahala seperti itu. Nah, ini juga ada saksi palsu ya, ada sumpah palsu, itu semua bisa membatalkan pahala puasa. Atau ini yang penting untuk para muda-mudi gitu. Melihat lawan jenis ya dengan syahwat. Ya, baik laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki. Dengan syahwat ini bisa membatalkan pahala puasa. Seger. Tapi kalau dengan istri sendiri tidak.
bukan istri orang loh ya, istri sendiri. istri sendiri. Karena ada yang mengatakan istri orang pun hakikatnya adalah istri kita karena kita adalah orang, itu keliru. Nah, kalau itu sedikit, kalau ini puasa itu trennya salah satunya kan jalan-jalan sore sambil menunggu buka ngabuburit, ya ngabuburit itu kan katanya ngapain sih acara ini, cuci mata. Ini kasus ini gimana tuh? Nah itu makanya saya sangat tidak sepakat dengan istilah cuci mata. Saya sering menyampaikan di mana-mana, cuci mata itu nggak benar istilah itu. Karena apa? Kadang-kadang justru malah ngotori mata kita. Ketika kita sholat Allahu Akbar, tadi yang pakai cewek pakai celana pendek terbayang lagi di depan mata kita. Dan yang ngotori mata. Saya sering menyampaikan, kadang-kadang ini nggak santri, nggak kiai, ada cewek pakai celana pendek, kita lihat, ya Allah, kalau dilihat dosa, nggak dilihat hemat nggak dilihat pahala gitu kan. Jadi masya Allah, makanya ini penting untuk kita, yuk sama-sama kita menjaga diri. Tapi kalau sama istrinya, bahkan ketika kita biasa ya, kalau mau berangkat kerja kita selama dengan istri, cipika-cipiki sama istri, syahwat pun sama istri nggak apa-apa. Iya, tapi kalau sama perempuan lain, kalau lawan jenis yang lain, itu membatalkan pahala puasa. Ya silakan. Ya, terima kasih. Banyak pertanyaan, banyak jawaban yang sudah dijawab. Ini kita ke penanya lain ini Gus. Ya, ini dari sahabat kita BHK. Ya, Ini assalamualaikum Gus. Mau tanya, kenapa korban wabah yang saat ini sedang merajalela, yang meninggal dimakamkan tidak seperti orang meninggal biasa, bukankah virus pada korban tersebut ini apakah ikut mati? Ini pertanyaan dari sahabat kita BHK dari Jerman. Monggo Gus, ini juga untuk selingan, tadi kita konsentrasi ke puasa, sekarang sedikit ke jadi ini tentang virus yang sedang mewabah ini. Seringkali juga ini waktu kita untuk memberikan himbauan kepada masyarakat, karena kemarin juga banyak sekali terjadi orang-orang yang menolak jenazah yang terjangkit wabah ini. Yuk, perlu kita jelaskan bahwasanya himbauan untuk semua masyarakat, jangan menolak jenazah yang terkena wabah ini. Apalagi itu tenaga medis, kasihan sekali, masya Allah. Ya, bahwasanya mayat ini adalah manusia ini yang punya kehormatan, ya harus kita jaga. Jadi jangan sampai ditolak. Masa itu para medis yang sudah merawat orang-orang yang sakit, ketika dia sendiri terkena penyakit itu dan meninggal malah ditolak, kan kasihan sekali, masya Allah. Kita tidak ada rasa terima kasih kepada mereka. Makanya tolong, yuk jangan terlalu berlebihan dalam rasa takut kita. Ingat bahwasanya ketika ada jenazah yang meninggal, ya jenazah yang meninggal, maksudnya jenazah hidup, ya jadi perlu kita ketahui kewajiban kita sebagai umat Islam, ya, kewajiban kita sebagai umat Islam, ingat ada 4 hal yang hukumnya fardu kifayah ini. Yang namanya fardu kifayah beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain masing-masing berkewajiban melaksanakan, tapi kalau fardu kifayah asal ada yang sudah melaksanakan maka yang lain gugur kewajibannya. Ada 4 hal, ya. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafankan, yang ketiga adalah mensolatkan, yang keempat adalah menguburkan. Ini 4 hal yang sangat perlu kita ketahui bahwa itu hukumnya fardu kifayah. Nah, ketika sudah ada yang melaksanakan dengan protap, ya, untuk jenazah yang terkena penyakit, maka kita ini sudah gugur kewajibannya. Dan yang penting kita jangan menolak jenazah itu, silahkan dikuburkan dengan protap yang sudah ada. Yang menguburkan dari merawat, ya, dari memandikan, terus mengkafankan, mensolatkan sampai mengubur, itu sudah ada petugasnya yang menggunakan APD dan sebagainya, alat pelindung diri. Nah, kita terima dengan baik, insya Allah. Kalau menurut informasi televisi yang kemarin disampaikan, itu kalau sudah dikuburkan maka virusnya tidak akan menyebar. Jadi virus itu tidak seperti udara yang menyebar kemana-mana lewat itu, tidak. Tapi virus itu menyebar lewat droplet, benda dan sebagainya. Jadi kalau sudah dikuburkan, insya Allah tidak akan menimbulkan
penularan penyakit seperti itu. Oke, begitu Gus. Terima kasih sekali untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan kepada penanya khususnya dan umumnya kepada seluruh pecinta sholawat dan yang menyaksikan acara live untuk malam hari ini. Ini ya, kita jeda dulu untuk istirahat sebentar. Silakan di ujung kopi Gus. Ya, monggo.